Di suatu hari, kerusakan lingkungan bumi telah menyebabkan saman es baru mengambil alih planet. Dan kini umat manusia harus tinggal di bawah tanah agar dapat bertahan hidup. Bermula ketika dua orang yang ketakutan berlari menyusuri lorong dikejar-kejar oleh makhluk misterius. Cerita beralih ke sebuah koloni yang masih bertahan. Di sana, ada seorang pemuda bernama Sam. Tak lama, dia melihat seorang kakek dikeluarkan dari bunker karena sedang sakit dan takut menular ke yang lainnya. Sesuai aturan, jika ada yang sakit, maka orang itu memiliki dua pilihan, peluru atau pergi. Sang kakek memilih pergi, tetapi Mason menolak dan akan menembaknya. Melihat itu, Sam berteriak lalu bilang kepada Mason bahwa dia harus menghargai pilihan si kakek dan membiarkannya pergi. Tetapi Mason takut orang itu kembali dan menginfeksi yang lain. Jadi dia pun langsung menembaknya, sahur. Saat Sam kembali ke dalam, terungkap bahwa beberapa penyihir tinggal di ruangan dengan sumber daya yang terbatas. Mereka menjadi takut terhadap flu biasa. Terakhir kali mereka terkena flu, penyakit itu menewaskan 20 orang dalam waktu kurang dari seminggu. Saat itulah, pemimpin mereka yang bernama Briggs membuat aturan baru. Jika seseorang sakit, mereka harus dikarantina. Apabila kondisinya tidak membaik, mereka harus memilih antara peluru atau pergi dari tempat tersebut. Isem ngasih tahu tentang Mason yang udah ngelanggar aturan. Meskipun Briggs tidak senang dengan berita itu, tetapi ada hal jauh lebih mendesak yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mereka pun masuk ke ruang komunikasi dan Cooper ngasih tahu bahwa dia menerima pesan SOS dari koloni 5, namun tidak ada jawaban. Lagi mengetahui itu, Briggs mengadakan pertemuan darurat. Setengah jam lagi, sementara Sam menemui Victor yang bertanggung jawab mengurusi ternak. Sayangnya Victor ngasih kabar buruk tentang anak kelinci yang mati di dalam kandungan karena kekurangan protein. Briggs pergi menemui Mason dan memarahinya karena udah melanggar aturan. Dia nggak bisa ngasih keputusan sepihak, tetapi berpendapat jika orang-orang sakit dibiarkan pergi, maka suatu hari bakalan balik lagi dan mencuri makanan mereka. Setelah itu, Sam menemui pacarnya yang bernama Kai. Tugas Kai di sana menjaga dan memberi makan hewan. Kai ngasih tahu Sam bahwa teknologi modifikasi cuaca yang berfungsi itu sebenarnya ada terkubur di suatu tempat di bawah es. Jadi dia akan terus mencari teknologi tersebut dengan radar mereka agar tidak kehilangan harapan. Beberapa saat kemudian, para penyintas berkumpul untuk pertemuan tersebut. Dexter mengingatkan istrinya, jangan sampai mengeluarkan batu. Dan saat Sam lewat, dia tahu bahwa mereka sedang nyaranin buat istirahat di kamar mereka. Pada saat itu Briggs masuk dan memberitahu semua orang tentang situasi. Koloni 5 mengumumkan bahwa dia akan memimpin tim untuk memeriksa mereka. Mendengar itu Mason protes dan mengatakan tindakan Briggs hanya akan menyia-nyiakan sumber daya. Tetapi Briggs mengabaikan ucapannya, lalu meminta Dexter untuk bergabung dengan tim. Tahu Dexter lagi sakit, Sam dengan sukarela menggantikannya sambil bilang Dexter harus tetap berada di turbin untuk mengantisipasi kerusakan Raiden. Putra laki-laki Victor ingin menjadi sukarelawan dan mengabaikan larangan ayahnya. Tiba-tiba istri Dexter bersin, bikin semua orang ketakutan, langsung menutup wajah mereka. Pasangan itu segera dikarantina, dan Briggs mengingatkan Mason supaya tidak menyentuh mereka dan harus patuh kepada Kai selama dia pergi. Mendengar itu, Mason pun keberatan dipimpin oleh wanita, namun Briggs mengabaikan ucapannya. Di bawah badai salju, seorang anak laki-laki berjalan melawan angin hingga dia terkejut menemukan ibunya telah tewas. Dan ternyata itu hanya mimpi buruk Sam dari kejadian nyata yang pernah dia alami. Keesokan harinya, tim berangkat menjalankan misi yang berarti. Mereka harus berjalan kaki menelusuri salju dan angin yang membekukan. Setelah melintasi kota yang ditinggalkan, mereka menemukan mesin pengubah cuaca yang sudah tua. Namun sayangnya, mesin itu sudah tidak berfungsi. Beberapa saat kemudian, mereka mencapai sebuah jembatan dan menyeberanginya dengan hati-hati sebab kerusakan yang ditimbulkan selama bertahun-tahun menyebabkan jembatan itu nampak rapuh. Mereka berjalan melewati celah tersebut dan Briggs hampir saja terjatuh. Di ujung jembatan, mereka menemukan sebuah mobil dan orang mati di sebelahnya sambil memegang pistol. Saat diperiksa lebih dekat, ternyata pria itu
telah melenyapkan keluarganya sendiri di dalam mobil. Beberapa waktu kemudian, ketiganya menemukan helikopter yang jatuh dan masuk ke dalam untuk menggunakannya sebagai tempat berlindung. Di malam hari, Briggs menelepon pos terdepan untuk mendapatkan kabar terbaru dan Cooper memberitahu dia bahwa kondisi Dexter dan istrinya semakin memburuk dan Mason berniat ingin melenyapkan mereka. Mendengar itu, Briggs ngasih izin Cooper untuk lakukan apapun jika Mason melewati batas. Di sana Briggs mengatakan bahwa tempat ini dekat dengan tempat dia menemukan Sam dulu. Lalu Sam bercerita ketika dia masih kecil, keluarganya dan orang-orang yang selamat bersembunyi di tambang setelah mereka kehabisan perbekalan, terpaksa memakan anjing serta kuda. Sejumlah orang di tempat penampungan mulai berkurang, jadi Sam berusaha membawa ibu dan adiknya ke tempat yang lebih aman. Sayangnya mereka terkena badai salju dan terpisah, sehingga Sam tidak pernah melihat mereka lagi. Untungnya Briggs keburu datang menolong Sam yang nyaris mati membeku. Keesokan harinya, mereka pun sampai di koloni 5 dan terkejut menemukan darah di luar pintu masuk utama. Saat masuk ke dalam, mereka juga mencium bau asap. Ketiganya menuruni tangga dan menemukan lebih banyak darah. Dan terungkap tempat itu adalah koridor yang ditampilkan di awal pembukaan film ini. Diketahui koloni tersebut seharusnya beranggotakan 50 orang. Tetapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang menyambut mereka. Briggs memberi Gray dan pistol untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari ruangan terkunci. Sam membuka pintu itu dengan alat seadanya. Dan ketika berhasil terbuka, ada seorang pria tergeletak di tanah. Pria itu bernama Leland. Dia takut dengan cahaya dan meminta untuk segera menutup pintunya. Lalu saya mengasih dia makan dan minuman. Tak lama Leland bercerita bahwa dia terjebak di tempat itu selama berhari-hari. Beberapa hari yang lalu, koloninya memasang antena dan menerima pesan lewat layar monitor. Lalu ia nunjukin bukti tersebut dengan menyalakan monitor. Di sana, ada seorang pria muncul di area tanpa salju dan menjelaskan bahwa kelompoknya telah memperbaiki mesin cuaca dan berhasil mencairkan lapisan es. Lilin ngasih tahu bahwa mereka melakukan pelacakan transmisi dan mengirimkan tim untuk menemukan daerah hangat tersebut. Namun yang terjadi, tim mereka diikuti oleh makhluk berbahaya. Sewaktu balik lagi ke koloni ini, mendengar itu, Sam meminta Lilin menandai lokasi. Lalu Briggs mutusin mencari tim yang hilang itu. Namun Lilin malah takut dan gak mau ninggalin ruangan. Setelah mengambil semua perbekalan yang ada di tempat tersebut, secepatnya pergi dan menyeret Lilin bersama mereka. Seketika terdengar suara-suara aneh. Lilin ketakutan. Dia balik lagi ke dalam ruangan dan mengunci pintu. Ketiganya tetap bergerak maju, dan semakin dalam mereka masuk ke pos terdepan. Semakin banyak dentuman dan jeritan. Akhirnya mereka melihat cahaya dari beberapa obor. Setelah didekati, nampak pemandangan di luar nurul. Sekumpulan manusia saling memakan satu sama lain. Tiba-tiba seorang kanibal mencium bau mereka dan berbalik siap menyerang. Tapi Sam keburu menembatnya hingga ketahuan kanibal lainnya. Briggs melempar dinamit untuk memperlambat mereka. Graydon terpisah dengan Sam. Dan berita lama dia diserang para kanibal secara brutali. Lalu keduanya datang dan menghabisi makhluk itu. Sayangnya Graydon tidak berhasil selamat. Tak ada waktu lagi, keduanya harus terus berlari. Lalu Briggs mematahkan tangga supaya tidak dikejar lagi. Tetapi dari arah belakang, satu kanibal menyerang Briggs. Setelah berhasil mengalahkannya, tiba kelompok lain bersama sang pemimpin. Melihat itu si pemimpin berteriak dengan kencang. Mereka cepat-cepat keluar dari lubang koloni Briggs, melemparkan dinamit di pintu masuk untuk menghancurkan menara tersebut. Sebelum makhluk itu mengikuti jejak keduanya, Sam dan Briggs berusaha berjalan, menelusuri badai salju tanpa henti. Setelah menemukan bangkai helikopter itu lagi, Briggs mutusin bermalam di sana sebab suhu turun terlalu cepat. Malamnya, Sam bertanya apa penyebab manusia berubah menjadi kanibal, dan Briggs mengatakan bahwa orang-orang melakukan hal-hal buruk untuk sekedar
bertahan hidup. Keesokan paginya, Sam dan Brigitte menemukan bahwa para kanibal telah mengikuti jejak kaki mereka dan kini semakin mendekat. Tidur. Kemudian keduanya memasang dinamit di dekat celah, lalu bersembunyi di arah yang lain. Sayangnya angin mematikan sekringnya. Sam mau menyalakannya lagi, Brice mendorong Sam dan melakukannya sendiri. Dalam aksinya itu, Brice kesulitan menyalakan api. Setelah berhasil menyalakan sumbunya, Brice sengaja melawan para kanibal sambil memegang dinamit hingga akhirnya meledak. Sam melihat pemimpin kanibal itu selamat dan melototinya dari arah seberang. Sementara di pos terdepan, membawa Dexter dan istrinya keluar. Mengabaikan permohonan belas kasihan mereka, Mason menembak istrinya Dexter. Tetapi ketika hendak menembak Dexter, Kai keluar dan menodong Mason untuk berhenti. Ketika sedang berdebat, mereka mendengar Sam berteriak minta tolong. Dexter menggunakan kesempatan itu untuk kabur dan Kai berlari ke arah yang pingsan karena kedinginan. Tak nyangka, Mason mendekat dan menjatuhkan Kai. Beberapa jam kemudian, terbangun dan harus memberi Victor kabar buruk tentang kematian putranya. Tiba-tiba Mason masuk dan memborgol tangan Sam, sambil bilang bahwa dialah yang kini menjadi komando di koloni tersebut. Sam memberitahu Mason semua yang dialaminya dan harus segera pergi dari tempat itu sebelum para kanibal menemukan. Mereka menuju ke tempat hangat yang Sam ketahui dari video rekaman Leland. Namun Nathan tidak mempercayainya dan meninggalkan ruangan, membawa semua orang supaya nggak terpengaruh oleh ucapan Sam. Setelah itu, seorang anak kecil diam-diam kasih kunci borgol yang telah dicurinya di luar. Mason dan Victor memastikan ucapan Sam dan telah diawasi. Ternyata tidak melihat apapun. Lalu mutusin untuk menggunakan kamera keamanan. Tak lama seorang ngasih kabar. Sam telah melarikan diri. Sam pergi mencari Kai dan menemukannya terikat di ruangan lain. Setelah melepaskannya, dia menggunakan komputer untuk mencari lokasi pesan tersebut. Tapi setelah melihat sekeliling radar, akhirnya dia menemukan area hangat dan memastikan adanya pencairan es. Pasangan tersebut mengambil benih sebanyak yang mereka bisa bawa ke dalam tas dan berlari untuk memberitahu yang lain. Sayangnya mereka keburu dicegat oleh Mason dan anak buahnya. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu, sehingga semua orang berlari untuk memeriksa kamera keamanan. Ternyata para kanibal berhasil menemukan koloni, dan sang pemimpin mengangkat kelapa Dexter sebagai ancaman. Sebelum merusak kamera CCTV, Chopper membawa sebagian orang menuju ruang penyimpanan, sedangkan kelompok bersenjata berlari ke koridor untuk menghalau para kanibal yang sedang berusaha mendobrak pintu. Setelah pintu terbuka, Sam dan kawan-kawan tidak melihat makhluk itu muncul. Ternyata mereka masuk melewati lubang ventilasi dan menyerang Chopper yang sedang menjaga anak-anak di tempat perlindungan. Hingga terjadi perkelahian sengit. Sam dan Guy melarikan diri, tapi Victor memilih bertarung melawan pemimpin kanibal tersebut. Sayangnya pemimpin itu secepat kilat menghabisi Victor, sementara Mason yang terluka berlari ke ruangan aman bersama sebagian yang selamat. Dia tega menutupi pintu sebelum Sam dan Kai masuk. Melihat itu, seseorang memukul Mason supaya Sam dan Kai bisa masuk. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena para kanibal lainnya datang dan nyaris membobol pintu. Melihat itu, Sam membuka lubang ventilasi dan menyuruh semua orang mengikutinya keluar. Namun Mason menolak dan memilih menahan pintu tersebut. Sebelum pergi, Sam membekali pistol untuk Mason. Hanya dalam beberapa detik para kanibal mendobrak pintu Mason, menembak tangki gas untuk menciptakan ledakan besar. Pemimpin kanibal berhasil masuk ke dalam lubang angin dan langsung mengejar Sam dan kawan-kawan. Terjadilah perkelahian yang menyebabkan lubang itu terbelah dan terjatuh ke dalam ruangan ternak. Di tengah pertarungan, Sam mengambil pisau dan melukai kaki lawannya, sehingga dia berhasil memenggal kelapa si kanibal tersebut.
Kai yang udah berada di luar cemas. Menunggu Sam yang tak kunjung datang. Tak lama Sam pun keluar dari ventilasi dan memberitahu bahwa mereka harus segera menemukan tempat hangat sebelum mati membekuk. Kelompok itu mulai berjalan di atas salju, berharap mereka akan segera menemukan rumah baru untuk bertahan hidup. Dan FLM pun selesai.